Serangan mengerikan yang telah menguras kekuatan jiwa dari 120 botol susu tertutup meninggalkan kesan mendalam pada tentara binatang buas. Tidak hanya serangan ini sangat kuat dan mengancam, tetapi bahkan menyebabkan pasukan binatang buas menderita korban besar. 100.000 jiwa-jiwa telah kehilangan nyawanya, dan beberapa ribu jiwa-jiwa, termasuk 2/3 dari pasukan udara binatang jiwa, terbunuh. Setelah kekalahan ini, beberapa konflik terjadi antara binatang buas, yang menyebabkan mundur sementara dari gelombang buas. Kota Shrek akhirnya diberi nafas. Para murid dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte dan para siswa dari Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek mulai sibuk dengan waktu ini bahwa mereka telah diberikan. Mereka dengan cepat memperbaiki alat jiwa yang rusak. Para penguasa jiwa juga diberi waktu untuk beristirahat. Begitu mereka memulihkan kekuatan jiwa mereka, mereka akan segera mulai mengisi botol susu sealet. Bahkan Sol Douluo dari Akademi sedang mengisi botol susu sealet. Di medan perang ini, kekuatan individu seseorang dianggap sangat tidak penting kecuali seseorang berada pada level tetua Xuan atau Ditian. Gelombang binatang buas telah berlangsung selama 1,5 hari, tetapi semua orang di kota Shrek tahu bahwa serangan sebelumnya oleh pasukan binatang buas masih hanya sebuah penyelidikan. Mereka belum memberikan semua yang mereka miliki, dan hanya melemahkan kekuatan Shrek secara keseluruhan. Mereka mencari peluang terbaik untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Gelombang binatang mundur selama 6 jam, yang memberi semua orang cukup waktu untuk beristirahat dan mengisi ulang. Namun, semua orang di kota Shrek mulai menjadi serius setelah pasukan Beast Soul kembali, siap untuk menyerang lagi, setelah 6 jam itu. Kali ini, jumlah binatang jiwa bahkan lebih besar. Namun, mereka tidak mengerahkan pasukan udara mereka seperti sebelumnya, mungkin karena pasukan udara mereka telah dikalahkan sebelumnya. Selain itu, Beast Soul tidak menyerang secara membabi buta dan liar ke kota Shrek kali ini. Mereka tersebar, dan perlahan beringsut lebih dekat ke kota. Rasanya seolah-olah mereka sedang membentuk penjepit besar yang akan dipasang di kota Shrek. Pasukan binatang buas tampaknya tidak dominan seperti sebelumnya, tetapi mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa kota Shrek dalam kesulitan saat ini. Itu karena binatang buas tampaknya telah meninggalkan harga diri mereka, dan berhenti menyerbu secara langsung untuk menyerang kota Shrek dari depan. Formasi yang mereka adopsi ternyata menandakan fakta bahwa mereka ingin mengelilingi kota sebelum menyerang dari semua lini. Di atas tembok kota, diskusi darurat diadakan, dan semua tetua dari Paviliun Dewa Laut naik ke atas tembok kota. Setelah diskusi singkat, mereka segera bertindak. Sisi selatan kota memiliki pertahanan terkuat. Namun, pertahanan kota harus beradaptasi jika ada perubahan pada titik fokus ofensif pasukan jiwa binatang. Pada saat seperti itu, fleksibilitas dari all-terrain self-driving fort sangat penting. 61 benteng mengemudi sendiri all-terrain tersebar dengan cepat di atas tembok kota, dan mulai mendistribusikan diri secara proporsional di ketiga sisi lainnya. Karena ada lebih banyak Zhuge Divine Crossbow Cannons di sisi selatan, pertahanan di sana harus mampu menahan binatang buas. Namun, para komandan pasukan Beast Soul tampaknya lebih pintar kali ini. Seperti yang semua orang harapkan di kota Shrek, pasukan Beast Soul yang terdiri dari lebih dari 100.000 Beast Soul mengelilingi kota Shrek. Namun, mereka tidak menyerang setelah mengepung kota. Mereka berhenti sekitar 10 km jauhnya dari kota Shrek, dan mereka tampaknya sedang beristirahat. Hanya peluru meriam jiwa yang sangat kuat yang bisa mencapai 10 km jauhnya. Namun, ada banyak binatang buas yang kuat di pasukan binatang buas juga, yang juga mahir dalam serangan jarak jauh. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mencegat peluru meriam jiwa stasioner tingkat atas, karena jumlah mereka juga tidak banyak. Akibatnya, Shrek tidak melakukan apa-apa, dan tentara binatang buas tidak bergerak. Namun, perbedaan antara mereka dan pasukan Beast Soul adalah bahwa pasukan Beast Soul dapat memilih untuk menyerang kapan saja, tetapi mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa secara pasif menunggu binatang buas untuk menyerang. Tanpa pasukan yang memadai, kota Shrek berada di bawah tekanan besar dari pasukan Beast Soul. Tidak ada yang tahu kapan jiwa binatang akan menyerang. Mereka hanya bisa menunggu dan tetap waspada. Penantian seperti itu menyiksa. Untunglah, yang dibutuhkan para penguasa jiwa sekarang adalah istirahat. Namun, pasukan Beast Soul tidak memberi mereka lebih banyak waktu. Di luar tembok kota selatan, sesosok hijau giok membuka sayapnya dan naik ke langit. Itu Beiji. Setelah beberapa jam istirahat dan reorganisasi, dia sudah pulih sepenuhnya. Dia membuka sayapnya, dan lampu hijau giok bersinar terang. Bulu hijau gioknya memancarkan cahaya terang saat mereka mengembang. Segera, sayapnya telah memanjang lebih dari 100 meter di kedua arah.
Penampilannya juga menyebabkan binatang buas dekat dengan tembok kota selatan mengaum dengan gembira. Mereka semua berdiri dari tanah dan menatap kota Shrek dengan tatapan tajam di mata mereka. Di sebelah timur kota, sosok lain secara bertahap naik ke langit. Sosok ini memiliki 3 kepala, dan bulu kirmizi keemasan tumbuh di kepalanya. Setiap kepala tokoh ini menyerupai singa, tetapi mereka bahkan lebih ganas. Itu adalah Scarlet King, yang adalah seorang Devil Mastiff berkepala 3. Di sebelah barat kota, sosok besar lainnya melayang di udara. Dalam hal aura, dia tampaknya jauh lebih kuat daripada Scarlet King dan Beiji. Tingginya lebih dari 15 meter, dan ada bulu tebal emas gelap di tubuhnya. Lengannya sangat panjang, saat terkulai di sepanjang sisi tubuhnya. Bahkan mengingat ukuran tubuhnya, lengannya masih cukup panjang hingga di bawah lutut. Ini berarti bahwa lengannya lebih dari 10 meter, dan mereka juga sangat tebal. Bahunya adalah yang paling berlebihan, bengkak seperti gunung kecil. Untuk semua orang dari sekte Tang, makhluk seperti itu sangat akrab. Ini karena ada 2 orang kecil di sekte Tang yang berasal dari spesies yang sama dengan binatang jiwa ini. Hanya saja perbedaan ukurannya terlalu besar. Ya, makhluk jiwa yang sangat besar ini adalah beruang teror Cloud Dark Golden, yang sering dikenal sebagai pembasmi hutan dan perusak di dunia penguasa jiwa. Beruang ini tidak diragukan lagi adalah penguasa dari semua beruang, dewa beruang, yang berada di peringkat ke-6 di antara 10 binatang buas besar. Dia memiliki kultivasi 470.000 tahun. Itu pantas untuk memanggilnya beruang nomor 1 dalam sejarah benua Douluo. Dalam hal peringkat dan kultivasi, dia tidak sekuat Beiji. Namun, kombinasi Beiji dan Raja Scarlet bahkan tidak akan sebanding dengannya dalam hal kekuatan pertempuran. Faktanya, Ditian adalah satu-satunya di hutan bintang besar Dou yang bisa menjinakkan dewa beruang. Sisi utara kota, yang merupakan yang terjauh dari hutan Great Star Dou, juga dikelilingi oleh pasukan binatang buas saat ini. Di udara, ada juga sosok lain. Itu adalah makhluk jiwa berbentuk manusia kali ini. Dia secara estetika menyenangkan, seperti Beiji, dan berbeda dari Scarlet King dan Berlord, yang lebih suka tampil dalam bentuk aslinya. Dia mengadopsi penampilan seorang pria paruh baya. Dia tidak terlalu tampan, dan wajahnya agak pucat. Matanya hijau dalam yang bisa menembus jiwa seseorang. Cahaya hijau giok bersinar di tengah-tengah kedalaman dan ketenangan ini, tapi cahaya ini sangat berbeda dari hijau giok elegan yang dipancarkan Beiji. Dia tidak dianggap sangat besar, tetapi dia sangat ramping. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hijau gelap. Itu bergerak bahkan tanpa angin, berkibar sedikit ke sana kemari. Rambutnya juga berwarna hijau gelap, tapi agak terlalu panjang. Panjangnya lebih dari 10 meter saat itu mengalir di belakang punggungnya. Untuk bisa menjadi komandan pasukan Beast Soul, sama seperti 3 binatang buas lainnya, dia secara alami adalah binatang buas sendiri. 5 dari 10 binatang buas besar hidup di hutan Great Star Dou. Selain Ditian, Beiji, Raja Merah dan Raja Beruang, ada satu lagi makhluk jiwa. Itu adalah Myriad Demon King, pohon demone yang berada di peringkat ke-5 di antara 10 binatang buas besar. Menurut legenda, Raja Iblis Setan memerintah atas semua binatang berjiwa tumbuhan di Great Star Dou Forest. Dibandingkan dengan binatang berjenis tumbuhan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup. Mereka tumbuh lebih lambat dari jenis binatang seperti binatang ketika mereka masih muda. Secara umum, makhluk jiwa jenis tanaman harus mencapai kultivasi 1000 tahun sebelum mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, sedangkan makhluk jiwa tipe hewan sudah memiliki kekuatan tempur pada kultivasi 10 tahun. Namun, ada binatang jiwa tipe tanaman bawaan berbakat. Ketika mereka tumbuh, mereka bahkan lebih menakutkan daripada binatang berjenis binatang. The Myriad Demon King adalah contohnya. Dia awalnya adalah pohon demone yang tumbuh di tepi hutan. Tidak ada yang istimewa tentang garis keturunannya. Sementara pohon demone dianggap sebagai spesies langka di hutan Great Star Dou, mereka tidak dianggap sangat kuat, bahkan jika mereka dibudidayakan menjadi binatang buas. Ini karena mereka dianggap tipe spiritual dan paling mahir menggunakan mata pohon mereka untuk mematikan rasa dan mengendalikan lawan mereka. Setelah itu, mereka secara bertahap akan menggunakan getah korosif mereka untuk membunuh mereka. Sementara lawan mereka membusuk, mereka akan berubah menjadi makanan untuk pohon demone ini. Dalam hal mematikan, demone tres tidak istimewa di antara jenis-jenis binatang buas. Namun, Myriad Demon King adalah sebuah anomali. Dia dianggap anomali karena ada jenis-jenis binatang jiwa jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya.
Tingkat kelangsungan hidup pohon demone dianggap cukup tinggi di antara makhluk-makhluk jiwa tipe tanaman, karena mereka tidak memiliki buah yang ditemukan oleh makhluk-makhluk lain yang sangat menggoda. Selain itu, mereka bahkan mengeluarkan bau menyengat. Secara umum, itu tidak umum bagi makhluk jiwa lain untuk tertarik pada mereka. Tapi ada beberapa jenis tanaman langka yang hidup di sekitar Myriad Demon King, yang termasuk rumput roh abadi. Rumput roh abadi secara alami adalah psikis. Saat mereka tumbuh, mereka memiliki kecerdasan yang mirip dengan binatang buas biasa. Setelah beberapa waktu, mereka akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, mereka sangat bergizi, dan dianggap sebagai makanan bagi jiwa binatang dan tuan jiwa. Hanya saja kondisi pertumbuhan yang dibutuhkan untuk rumput roh abadi sangat ketat. Bahkan di Great Stardew Forest, yang merupakan habitat alami yang sangat baik bagi makhluk buas, mereka jarang muncul. Rumput Dewa Abadi 1000 tahun sudah dianggap sebagai harta. Keuntungan terbesar Myriad Demon King memiliki lebih dari rumput roh abadi ini adalah bahwa ia dilahirkan 10.000 tahun sebelumnya. Dia segera menemukan bahwa rumput spiritual abadi telah tumbuh di dekatnya. Pada saat itu, ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Selain itu, dia memiliki beberapa kemampuan saat itu, dan setidaknya bisa menyebarkan aromanya ke area yang lebih besar. Sebagai hasilnya, Myriad Demon King sangat memperhatikan rumput roh abadi ini. Tidak peduli seberapa berbakat atau cerdas Immortal Spirit Grass, itu hanya seperti selembar kertas kosong setelah lahir. Selanjutnya, Immortal Spirit Grass hanya akan memperlakukan binatang buas dan manusia sebagai musuh. Itu tidak akan pernah memperlakukan tanaman lain seperti Myriad Demon King sebagai musuh. Myriad Demon King melindungi rumput roh abadi ini menggunakan aroma tajamnya hingga tumbuh menjadi kultivasi 1000 tahun. Pada saat itu, rumput roh abadi ini sudah memperlakukannya sebagai sahabatnya dan bahkan mengembangkan rasa ketergantungan yang besar padanya. Setelah mentolerirnya selama 1000 tahun, Myriad Demon King akhirnya bergerak di rumput roh abadi ini. Faktanya, Myriad Demon King tidak tahu apa hasilnya setelah dia melahap rumput roh abadi ini. Dia hanya berusaha keras karena dia marah. Dia tidak ingin tetap di tepi Great Stardew Forest seumur hidupnya. Dia sangat iri dan cemburu pada makhluk jiwa yang kuat itu. Inilah sebabnya dia bertaruh untuk melihat manfaat apa yang mungkin dia dapatkan dari rumput roh abadi ini. Rumput roh abadi 1000 tahun ini pada akhirnya tidak siap melawan Raja Iblis-Iblis yang telah merencanakan ini selama berabad-abad. Di bawah korosi racun Myriad Demon King, itu meleleh. The Myriad Demon King mencabutnya sepenuhnya dan berubah menjadi cairan sebelum mengoleskan cairan ini ke tubuhnya. Baginya, dia hanya akan membuang-buang 1000 tahun, bahkan jika dia gagal. Bagi makhluk buas tipe tumbuhan, 1000 tahun tidak dianggap sebagai waktu yang lama. Sejak saat itu dan seterusnya, Raja Setan Iblis memasuki periode siksaan yang sangat panjang. Sementara rumput roh abadi ini mati, ia membawa semangat balas dendam yang kuat, yang membuatnya sulit untuk menyatu dengannya. Biasanya, pohon demone dan rumput roh abadi adalah dua binatang jiwa tipe tanaman yang tidak kompatibel. Namun, keajaiban terjadi ketika pembalasan Immortal Spirit Grass ini dan kegigihan Myriad Demon King digabungkan bersama. Mereka mulai bersatu bersama dengan cara yang sangat istimewa. Sementara fusi itu lambat, ia berhasil mengubah banyak kemampuan bawaan Myriad King. Seiring berlalunya waktu, dia bukan lagi murni pohon demone. Proses evolusi ini berlanjut selama 100 tahun. Ketika Myriad Demon King sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah menjadi sangat kuat. Dia memiliki kemampuan bawaan dari binatang jiwa tipe tanaman yang paling menonjol. Myriad Demon King sangat ditentukan, setelah mentolerir 100 tahun rasa sakit untuk menyelesaikan perpaduan. Dia tidak menjelajah lebih dalam ke hutan Great Stardew setelah penggabungan. Dia terus mengolah tempat dia dilahirkan, dan perlahan-lahan melahap binatang buas dari kultivasi yang lebih rendah. Myriad Demon King saat ini adalah hasil dari toleransinya di masa lalu. Dia memiliki kultivasi 530.000 tahun sekarang dan berada di peringkat kelima di antara 10 binatang buas besar. Dia peringkat lebih rendah dari Beiji, tetapi lebih tinggi dari Bear Lord. Dari 5 Great Savage Beasts di Great Stardew Forest, Myriad Demon King mungkin adalah salah satu yang paling tidak ingin dihadapi jika mereka harus bertarung dengan salah satu dari mereka jika mereka memahami semua karakter mereka. Dia tidak memiliki kekuatan Ditian atau ledakan Lord Beruang, tetapi dia sama ganasnya dengan ular berbisa, dan bahkan memiliki kesabaran yang lebih tinggi dari kebanyakan makhluk jiwa biasa. Dia benar-benar musuh yang menakutkan. Setelah Ditian menemukan keberadaannya, dia ingin dengan paksa menjaganya dalam Slaughtering Grounds sehingga dia bisa memantau Myriad Demon King.
Ini karena Raja Setan Iblis sudah memerintah binatang buas di lebih dari sepertiga wilayah periferal hutan Great Stardow. Dengan bantuannya, binatang jiwa tipe tanaman mampu berkembang dengan cepat. Ditian tidak membunuhnya karena takut. Tanaman dianggap sebagai garis pertahanan terakhir untuk hutan Great Stardow. Myriad Demon King memerintah sebagian besar binatang berjiwa tumbuhan, yang membuatnya sangat penting bagi hutan Great Stardow. Bahkan Ditian tidak berani membunuhnya. Ditian bahkan percaya bahwa keberadaannya lebih penting daripada BIG. Saat ini, tidak ada binatang jiwa berjenis tanaman di pasukan binatang buas di bawah Myriad Demon King di sisi utara kota Shrek. Ini juga merupakan persyaratan yang Ditian miliki untuknya sebelum perang ini dimulai. Semua makhluk jiwa tipe tanaman yang dia perintahkan tidak diizinkan menjadi bagian dari gelombang binatang buas ini. Alasannya sangat sederhana. Mereka diperlukan untuk menawarkan rute pelarian ke Great Stardow Forest. Jika gelombang beast ini gagal dan beast-beast menderita kerugian besar, beast-beast tipe tanaman yang dikendalikan Myriad Demon King setidaknya bisa melindungi pasukan beast-beast ketika mereka mundur kembali ke hutan. Angsa Zamrud, Pohon Demonie, Beruang Teror Cloudar Golden, dan Devil Mastiff berkepala 3. Saat ini, 4 dari Great Savage Beast di Great Stardow Forest telah muncul di medan perang ini. Keempat Savage Beast mengelilingi kota Shrek, yang berarti bahwa perang antara makhluk buas dan Akademi Shrek ini akan memasuki klimaksnya. Kota Shrek sedang menunggu bala bantuan, dan 5 Great Savage Beast secara alami mengetahuinya. Akademi Shrek terlalu penting. Jika kota Shrek dikuasai, akan ada satu kekuatan yang kurang untuk menahan binatang buas di hutan Great Stardow. 3 kerajaan di benua Douluo tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Itu benar-benar diperlukan untuk mengirim bala bantuan untuk membantu Akademi Shrek. Kota Shrek mengulur waktu, sementara para binatang buas secara alami bertarung demi waktu. Jika mereka berhasil menembus kota Shrek dan menghancurkan Akademi Shrek sebelum bala bantuan tiba, bala bantuan apapun yang datang setelah itu akan menjadi tidak berarti dan tidak signifikan. Akibatnya, keempat binatang buas ini memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap kota Shrek bahkan setelah kerugian besar yang mereka derita sebelumnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan secara langsung. Sebaliknya, mereka akan menahan benteng di 4 arah yang berbeda, dan intensitas pelanggaran mereka akan bervariasi. Jiwa-jiwa binatang itu menargetkan tenaga kerja tentara pertahanan kota Shrek yang kewalahan. Bahkan jika mereka harus meninggalkan harga diri mereka harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kota Shrek. Ini menunjukkan bagaimana mereka ditentukan. Mereka ingin menyambut Ditian kembali dengan kemenangan besar. Lord Beruang mengeluarkan raungan mengejutkan dan geram. Dia berada di sisi barat kota, dan pihaknya yang membuat gerakan pertama. Gelombang binatang yang mengerikan mulai melonjak maju seperti gelombang pasang. Para komandan di masing-masing pihak juga memberikan perintah untuk menyerang. Kota Shrek sekarang sedang diserang dari semua sisi, dan sepertinya tsunami menyapu ke arah kota dari segala arah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari gelombang binatang buas ini. Ketika mereka menyerang habis-habisan, mereka berhasil memanfaatkan sepenuhnya keuntungan numerik absolut mereka. Semua tua-tua pavilion Dewa Laut telah berkumpul di puncak tembok kota sekarang. Mereka dan murid-murid halaman dalam dibagikan di sepanjang bagian tembok kota. Benteng berkendara mandiri all-terrain dan meriam Zhuge Divine Crossbow juga siap digunakan. Waktu Douluo Sising dengan cepat naik ke langit, dan suaranya bergema saat ia menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara. Prajurit kota Shrek, guru dan siswa Akademi Shrek, aku adalah petugas pertahanan kota, Sising. Pasukan binatang buas datang untuk kita. Ini adalah pertarungan yang tidak bisa kita hindari. Hasil dari kegagalan adalah kematian. Bukan hanya kita yang akan mati, semua warga sipil di kota Shrek juga akan mati bersama kita. Demi kemuliaan Shrek, dan bagi diri kita sendiri, aku mohon kamu semua untuk membangkitkan keberanian dan kekuatan terbesar kamu untuk bertarung. Dia meneriakkan beberapa kata terakhir dengan marah. Shrek hidup panjang. Shrek hidup panjang. Shrek hidup panjang. Kemuliaan bagi Shrek. Glory to Shrek. Glory to Shrek. Ayo berjuang untuk kemuliaan Shrek. Mereka terbakar dengan semangat sekarang. Pada saat ini, semua orang dari Shrek, terlepas dari apakah mereka seorang prajurit, murid, guru, atau tetua, apakah mereka berasal dari halaman dalam atau luar, semua berkumpul sebagai satu. Mereka hanya memiliki satu tujuan, memaksa gelombang binatang itu kembali. Itu satu-satunya cara mereka bisa memastikan kelangsungan hidup mereka. Kekuatan Shrek akhirnya dilepaskan pada saat ini.
Di bawah perintah Sising, Zhuge Divine Crossbow Cannons menembak. Wos, wos, wos. Suara menusuk bergema saat seberkas tembakan cahaya menyilaukan di atas tembok kota. Garis-garis cahaya ini tersebar ke segala arah. Bahkan dengan kemampuan Beiji, dia tidak bisa menutupi semuanya. Kali ini, peluru meriam itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Mereka tidak hanya menutupi wilayah yang membentang radius 5 km dengan tembok kota di tengah. Sebaliknya, mereka ditargetkan ke jarak yang lebih jauh. Setiap garis cahaya yang menyilaukan meninggalkan bulu-bulu cemerlang di belakangnya saat bergerak di udara. Kerang meriam stasioner yang berasal dari sekte Tang akhirnya ditembakkan. Kerang meriam jiwa yang diam tidak hanya kuat. Mereka juga mampu menempuh jarak yang jauh dan paling sedikit menguras meriam. Mereka tidak akan menyebabkan meriam terlalu panas, karena mereka didorong ke depan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka juga tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Cangkang meriam jiwa stasioner digunakan pertama kali, karena takut bahwa Zhuge Divine Crossbow Cannons tidak akan dapat ditembakkan jika mereka terlalu panas. Sekte Tang telah menyediakan sekitar 2.000 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Shrek Academy juga memiliki beberapa ratus peluru meriam jiwa yang diam dari berbagai kelas. Lebih dari 500 peluru ditembakkan di chapter pertama ini, karena ada banyak Zhuge Divine Crossbow Cannons yang tersedia. Jika nilai moneter mereka diukur, akan butuh waktu lama untuk menghitung jumlah nol dalam jumlah yang dihasilkan. Dekan Xianlin Er dari Departemen Alat Jiwa, Wakil Dekan Qian Duo, dan Xuan Ziwen dari Soul Tool Hall Tang Sekte mengerut wajah mereka dengan enggan setelah putaran pertama ini. Bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka harus menabung untuk waktu yang lama sebelum mereka bisa mendapatkan begitu banyak peluru meriam jiwa stasioner lagi. Jiwa binatang sedikit terkejut dengan berbagai serangan manusia. Namun, peluru ditembakkan ke kejauhan. Jiwa binatang yang mengisi di depan menuju tembok kota tidak terpengaruh. Segera, pasukan binatang buas sudah di bawah tembok. Zhuge Divine Crossbow Cannons ditembakkan sekali lagi. Kali ini, kekuatan mereka dilepaskan. Ketika sejumlah besar peluru meriam menghujani, bom peledak mulai menelan dan menyerang binatang jiwa yang sedang mengisi. Pada saat ini, ledakan yang dihasilkan dari ledakan peluru pertama baru saja bergema di udara. Sekitar sepertiga dari 500 cangkang dicegat. 2/3 sisanya berhasil meledak dengan sukses. Teriakan tragis binatang buas bisa terdengar di tengah ledakan mengerikan yang disebabkan oleh ledakan. Sementara beberapa dari peluru ini dicegat, kekuatan ledakan mereka masih lebih unggul dari bom biasa dari meriam crossbow Divine Zhuge. Sebagai cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7 yang mendarat di antara binatang buas, ruang di seluruh wilayah yang terkena dampak ledakan berikutnya benar-benar runtuh. Lingkaran hitam mulai menyebar, dan hanya berhenti ketika mencapai diameter 300 meter. Kemudian, daerah hitam ini mulai terdistorsi dengan sangat besar, dan banyak kilatan petir mengelilingi wilayah ini. Aliran udara yang dipenuhi dengan aura destruktif mulai menyebar. Nama cangkang meriam jiwa stasioner kelas 7 ini adalah petir neraka. Kekuatan destruktifnya yang mengerikan langsung merenggut nyawa ribuan binatang jiwa. Sementara sisa kerang meriam jiwa kelas 4, 5 dan 6 lebih lemah, masing-masing masih berhasil melukai dan membunuh banyak binatang buas. Segera, Sising menemukan bahwa kerang jiwa stasioner Tang Sek jauh lebih kuat daripada kerang yang diproduksi oleh Akademi. Praktis tidak ada cangkang kelas 4 dan hampir tidak ada cangkang kelas 5. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 6 atau kelas 7. Ledakan setiap shell berhasil mempengaruhi wilayah yang besar. Mereka sangat mematikan, dan dia terengah-engah ketika menyaksikan ledakan terjadi. Sebagai pertahanan dari 3 sisi lain kota lebih lemah, mereka diperkuat dengan lebih banyak peluru meriam jiwa stasioner. Saat ini, keempat binatang buas semua tercengang ketika mereka menyaksikan berbagai meriam meledak. Mereka tidak mengira manusia memiliki senjata yang begitu mengerikan. Binatang buas biasa tidak bisa menahan senjata seperti itu. Setelah gelombang pertama dari kerang diam stasioner, lebih dari 15.000 jiwa binatang terluka atau terbunuh. Sebagian besar dari mereka sudah mati. Hanya ada sedikit binatang jiwa yang terluka. Jumlah Beast Soul yang menjadi korban setelah serangan ini jauh lebih besar daripada kerugian yang Beast bejat menderita setelah konfrontasi sebelumnya. Keempat Savage Beasts mulai mengalami depresi. Mereka semua memiliki karakter yang berbeda, yang secara alami berarti bahwa reaksi mereka berbeda. Dibandingkan dengan kekesalan Berlord, kesuraman Myriad Demon King dan kemarahan Scarlet King, Beiji merasa dingin di hatinya saat ini. Manusia benar-benar memiliki senjata mengerikan seperti itu? Sejak kapan ini terjadi?
Kota Shrek mungkin adalah kota yang paling sulit untuk diserang di antara semua kota manusia, tetapi kota itu hanya satu dari banyak kota di sekitarnya. Berapa banyak dari senjata ini yang ada di 3 kerajaan manusia? Apakah binatang buas dari Great Stardew Forest mampu melawan senjata-senjata ini dengan darah dan daging mereka, dan pada akhirnya mendapatkan kemenangan? Mungkin tidak sulit untuk memusnahkan kota Shrek. Namun, akan sangat sulit untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Kerugian yang mereka derita karena menyerang kota Shrek sejauh ini telah melampaui estimasi mereka sebelumnya. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin mereka bisa mundur lagi. Emerald Swans, mulailah penyembuhan dengan semua kemampuanmu. Big berbicara dengan suara aneh. Mengikuti kata-katanya, sosok hijau giok mulai dengan cepat naik ke langit tidak jauh darinya. Mereka adalah angsa yang ditutupi oleh cahaya hijau giok terang. Setelah mereka naik ke langit, mereka langsung terbang ke 4 arah. Masing-masing dari mereka melepaskan cahaya hijau giok dari tubuh mereka, dan mereka mulai menyembuhkan binatang buas yang terluka oleh ledakan. Mereka berasal dari spesies yang sama dengan Beiji. Bertahun-tahun, dia telah melindungi dan merawat mereka untuk menjadi tim penyembuhan hutan Great Stardew. Emerald Swans tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan jumlahnya hanya 100. Mereka tidak seharusnya muncul di medan perang, karena hutan tidak mampu kehilangan mereka. Namun, Beiji tidak punya pilihan selain memanggil mereka, mengingat jumlah besar korban saat ini. Dia tidak mungkin menyembuhkan semua makhluk jiwa sendirian. Satu-satunya kabar baik bagi pasukan Beast adalah bahwa Beast garis depan telah menyerang jalan ke tembok kota Shrek sekarang. Serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya ditargetkan ke bagian atas dinding sekarang, seolah-olah itu adalah hujan meteor. Semua master jiwa melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan penghalang jiwa pelindung mereka untuk bertahan melawan serangan jarak jauh. Namun, 4 binatang buas ditentukan kali ini. Jiwa-jiwa binatang yang sedang mengisi di depan adalah hewan-hewan jiwa 1000 tahun, dan mereka dipimpin oleh sejumlah besar hewan jiwa 10.000 tahun. Ratusan jiwa binatang bahkan tidak diizinkan untuk bergabung dengan garis depan. Ini berhasil meningkatkan kekuatan defensif dan ofensif binatang jiwa, dan destruktivitas Zhuge Divine Crossbow Cannons turun drastis. 10.000 tahun jiwa buas masih merasa baik-baik saja untuk menahan serangan bom peledak. Jika sejumlah besar 10.000 tahun jiwa binatang bertahan bersama, mereka akan sangat mengurangi kematian Zhuge Divine Crossbow Cannon, sementara ribuan tahun binatang buas di belakang 10.000 tahun binatang buas melepaskan serangan jarak jauh tanpa henti menuju kota Shrek. Mereka tidak hanya menyerang bagian atas tembok kota, mereka juga menyerang tembok kota. Ledakan luar biasa menggema saat warna gelombang cahaya dan gelombang jiwa yang berbeda terlihat mengelilingi kota Shrek. Pertarungan telah mencapai tahap yang intens sejak awal. Din Xian. Sising segera berbalik untuk melihat Xian Lin Er setelah melepaskan turbulensi ruang waktu. Xian Lin Er mengertakkan gigi, dan otot-otot pipinya sedikit gemetar. Setelah ini, dia berteriak, tembak semua meriam jiwa stasioner. Jangan menahan. Serangan jiwa binatang itu terlalu ganas. 10.000 jiwa buas di garis depan mereka memberikan tekanan besar pada kota Shrek. Di bawah keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi menempatkan keterikatan sentimental pada peluru meriam, dan harus menggunakan semuanya. Kerang meriam stasioner ditembakkan ke kejauhan sekali lagi, dan mereka tersebar ke arah yang berbeda untuk menghentikan cadangan pasukan Beast dari mengikuti Beast Soul garis depan. 61 benteng self-driving juga dilemparkan ke dalam pertarungan, dan mereka menolak serangan binatang buas di 3 sisi lain tembok kota. Semua orang dari Tang Sekte sekarang di tembok kota selatan. Tanpa ragu, ini adalah sisi kota yang menghadapi tekanan terbesar. Sementara serangan yang dilancarkan terhadap 3 sisi lain kota itu juga sangat kuat, jumlah terbesar hewan jiwa 10.000 tahun sedang mengisi ke arah sisi selatan kota Shrek. Bei, Susanshi, Jiang Nanan, Hichaito, Xiao Xiao, Ji Juen, Jing Zian, Nana, Mo Xuan dan yang lainnya semua menunggu saat mereka mengadopsi formasi yang ketat. Mo Xuan telah memasuki medan perang di bawah perlindungan seorang tetua dari Paviliun Dewa Laut. Dia diberikan akses prioritas ke botol susu sealet, karena dia diperlukan untuk menawarkan dukungan tambahan di medan perang. Dengan dia di sekitar, kekuatan bertarung keseluruhan dari penguasa jiwa bisa dinaikkan 20%. Tidak jauh dari semua orang dari Sekte Tang ada beberapa wajah yang dikenal. Dai Huabin, Julu, Ning Tian, Wu Feng, Xie Huanyue, Cao Jinxuan, Yao Xichen dan saudara Lan. Mereka juga siap bertarung. Lagi pula, ada batas berapa lama alat jiwa mereka bisa bertahan. Setelah botol susu sealet dikeringkan,
Perang dekat kontak brutal pasti terjadi. Para tetua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru dari Akademi Shrek menghadapi binatang buas yang terkuat. Bahkan ada lebih dari 10.000 tahun dan ribuan tahun jiwa buas yang mengandalkan makhluk jiwa terkuat dari Great Stardew Forest untuk melindungi mereka. Bei Bei berbalik dan berkata kepada teman satu timnya, "Nanti, kita harus tetap bersatu saat kita bertarung. Saudaraku Ji, kamu akan mengambil depan. Sanshi dan aku akan melindungi sisimu." Ji Juan mengangguk dan memegang pedang penghakimannya saat dia berjalan ke sisi Bei Bei. Saat ini, dia sangat bersemangat. Baginya, perang seperti pertarungan, dan pertarungannya telah lama dimasukkan ke dalam darahnya. Bei Bei kemudian berkata kepada yang lain, "Nanan, Zian, kalian berdua akan mendukung dan berkoordinasi di samping. Nana, kamu akan berkoordinasi dari belakang sementara Xiao Xiao akan menjadi pengendali utama di belakang Brother Ji. Caito, kamu akan mengawasi dan mengelola situasi dari belakang Xiao Xiao. Bagaimana dengan kita, senior tertua?" Nan Qiu dan Ye Gui mulai mendekatinya dari samping Nan Shui Shui. Bei Bei tidak menugaskan mereka dengan apapun. Ini karena kurangnya chemistry mereka dengan orang lain dari sekte Tang. Pada saat kritis ini, mereka tidak dapat mempengaruhi kesatuan tim mereka. Tetua Nan Shui Shui, kamu, Qiu, dan Gui akan menjadi cadangan kami. Formasi kita tidak bisa terlalu besar, kita akan menghadapi risiko menghadapi terlalu banyak jiwa buas sekaligus. Jika Ji Juan tidak bisa bertahan di depan, aku ingin kamu menggantikannya, Tetua Nan Shui Shui. Gui dan Qiu, ini sama untuk kalian berdua. Kamu harus terus memantau situasi kami. Setelah seseorang terlalu banyak terkuras atau terluka, kamu berdua akan menjadi pengganti. Nan Qiu dan Ye Gui tidak senang bahwa mereka tidak segera dikirim ke medan perang. Saat mereka akan memperdebatkannya, mereka ditarik kembali oleh Nan Shui Shui. Nan Shui Shui mengangguk pada Bei Bei dan berkata, "Tidak masalah. Ayo ikuti instruksi pemimpin sekte." Bei menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi hilang di wajahnya. "Junior kecil, kapan kamu kembali? Akan lebih bagus jika kami memiliki kamu di sekitar."